Assalamualaikum, hai guys. Salahuddin Al-Ayyubi adalah sultan terbaik. Pada masanya, dia dipuji oleh kawan maupun lawan. Namanya pun begitu harum, dari ujung timur ke ujung barat. Beliau begitu istimewa dan berkualitas. Bahkan, kisahnya tetap diceritakan hingga saat ini, mengukir sejarah. Jika ditanya, bisa nggak sih kita jadi berkualitas dan berperan seperti beliau? Gimana menurut kalian? Kita bisa kok menjadi apapun yang kita mau, dengan peran apapun, namun berkualitas. Ada faktor simpel yang jika kita perhatikan sungguh-sungguh, bisa menjadikan kita lebih berkualitas. Dan faktor inilah yang paling berpengaruh namun diremehkan banyak orang. Jika kita perhatikan manufaktur smartphone, dari berbagai merek, pasti masing-masing smartphone memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jelas karena bahan yang digunakan pun berbeda, meskipun dengan produksi dan manufaktur yang sama. Seperti halnya manufaktur smartphone, jika kita menginginkan output yang berkualitas di hidup kita, maka perhatikanlah 3 input ini. Ini adalah 3 konsumsi yang mempengaruhi kualitas manusia. Yang pertama adalah konsumsi otak, yaitu referensi apapun yang dimasukkan ke dalam otak. Biasanya dari bacaan, yang dilihat di lingkungan, tontonan, dan yang didengar. Kualitas seseorang sangat ditentukan oleh informasi dan referensi yang dimasukkan di dalam otak. Secara sadar atau enggak, otak akan mengambil keputusan sesuai dengan referensi yang didapatkannya. Ibarat komputer, referensi adalah program yang diinstal, dan otak akan menjalankan program tersebut sesuai data-data yang dimasukkan. Sebagai contoh, generasi Nabi dan sahabat adalah generasi yang terbaik. Karena apa? Data-data yang masuk di dalam otak para sahabat adalah instalasi program terbaik. Para sahabat sering melihat Nabi Muhammad dengan segala kebaikan akhlak yang dimilikinya. Bacaan juga. Para sahabat tidak pernah membaca komik atau majalah-majalah ya. Referensi yang masuk adalah Al-Quran. Yang didengarkan bukanlah musik atau omongan-omongan buruk, melainkan hanya hal-hal yang baik. Sebaliknya, otak yang hanya diisi dengan hal-hal buruk, maka orang tersebut akan berjalan sesuai keburukan data yang dimasukkan. Maka, memilih baik-baik konsumsi otak, tontonan video, film, atau bacaan menjadi faktor penting pertama yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam otak. Namun, kita bisa mengontrol informasi dan referensi yang masuk. Yang kedua adalah konsumsi tubuh atau jasmani. Kita pasti sudah tahu, you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Sudah jadi rahasia umum sih, tapi masih banyak kok yang meremehkan ini. Kenapa banyak penyakit-penyakit muncul di dalam tubuh manusia? Tidak lain, tidak bukan, penyebabnya adalah makanan. Kebanyakan penyakit yang muncul hampir semuanya disebabkan oleh makanan. Sama halnya dengan otak, kita tidak bisa dan tidak mampu untuk mengontrol apa yang terjadi di dalam perut kita. Namun kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam perut kita. Dengan cara memilah makanan atau bahkan mencegah dari hal berlebihan. Makanlah makanan yang memberi energi, timbanglah gizinya. Kebutuhan gizi harian kita untuk memberi energi harianmu, bukan yang malah bikin ngantuk. Jika setelah makan malah ngantuk, berarti tubuh kita kekurangan gizi yang diperlukan. Nabi Muhammad SAW pun memberi teladan untuk sering berpuasa dan makan makanan yang halal dan baik. Tidak hanya untuk mendapatkan pahala, namun manfaat yang diberikan pun pada tubuh juga luar biasa. Termasuk beraktivitas dan tidak malas-malasan, dapat mencegah tubuh dari penyakit. Menjaga kesehatan tubuh juga kunci untuk kesuksesan. Kita tidak akan bisa berkarya jika lemas atau sakit kan? Wow, sangat simpel sekali. Hanya dengan memilah makanan yang baik, maka tubuh kita pun juga akan baik. Kemudian poin ketiga. Yang ketiga inilah yang terpenting. Secerdas atau sesehat apapun kita, jika hati dan jiwa kita rusak,
maka kita tidak akan pernah merasa bahagia dan orang akan membenci kita. Berapa banyak orang yang cerdas, berkedudukan, fisik oke, namun dia suka menindas orang lain. Contohnya, padahal sudah memiliki banyak harta, namun tetap korupsi. Sudah punya pasangan, tapi masih selingkuh. Nauzubillah. Ternyata konsumsi hatilah yang kurang. Di dalam Islam, hati yang dekat dengan Allah akan selalu dijaga oleh Allah. Hati yang dekat dengan Allah akan takut untuk berbuat buruk. Hati yang dekat dengan Allah akan selalu diberi kebahagiaan dan kelapangan. Dan menjauhi dosa adalah salah satu cara untuk menjaga jiwa kita tetap bersih. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seseorang berbuat dosa, maka Allah akan memberi titik hitam di dalam hatinya. Maka bisa dibayangkan jika hati seseorang sudah gelap, orang tersebut akan mudah marah, iri, dengki, dan susah untuk tenang. Solusi untuk konsumsi rohani adalah ibadah dan zikir mengingat Allah. Ini adalah cara untuk tetap menjaga hati kita tetap sehat, dengan cara menjaga hubungan kita dengan Allah. Dalam aktivitas apapun, jika kita selalu mengingat Allah, kita pasti tidak akan berani untuk berbuat buruk. Kesimpulannya, kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi di dalam otak, tubuh, dan jiwa kita. Namun, kita bisa mengaturnya dengan memasukkan hal-hal yang baik. Semakin berkualitas input, maka akan berkualitas pula outputnya. Jika dirasa video bermanfaat, silahkan tinggalkan like dan komen ya. Subscribe untuk konten-konten motivasi mingguan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.